Ya, mohon maaf. Saya juga tadi sepertinya suara saya tidak kedengaran, saya pikir. Maaf. Ya, kembali saya Pendeta Robert Pandiangan dan sekarang melayani di HKBP Mampang Perapatan, dan inilah secara formal yang terakhir yang akan saya layani sebagai Pendeta HKBP. Sebab umur saya sudah genap 65 tahun di Desember tanggal 29 kemarin, dan akan diberangkatkan untuk pensiun di 15 Maret nanti. Bapak Ibu Saudara pasti masih ingat bagaimana keakraban kita dulu, sebab di tahun 90-an, pertengahan sampai akhir 90-an, kita pernah bersama-sama ketika jemaat kita masih berpindah-pindah untuk ibadahnya. Masih ingatkah Bapak Ibu sebagian yang senior? Dan kemudian di tempat ini yang awalnya kita sebut dengan rumah doa, dari rumah doa berkembang menjadi gedung gereja seperti ini. Dan ketika sudah seperti ini gedungnya, saya juga pernah menjadi preses di distrik 21 Banten, dan salah satu jemaat kita di sini sebagai bagian daripada distrik Banten. Dalam perpisahan sebagai pendeta formal, Bapak Ibu Saudara, teman-teman di HKBP Mampang Perapatan mengingatkan saya, tolonglah dituliskan satu buku yang akan menjadi kenangan untuk jemaat kita, katanya, dan jemaat yang Bapak Pendeta layani. Karena itu Bapak Ibu, selama pelayanan saya mulai pendeta, satu pergumulan saya yang sangat-sangat menurut saya kritis untuk kita, yaitu tentang iman baik. Sebab ketika konseling baptisan, selalu saya tanya kepada orang tua, apakah anakmu ini yang akan kamu bawa dibaptis sudah beriman? Sangat sedikit yang mengatakan sudah. Rata-rata mengatakan begini, Amang Inang. Padahal di Markus 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Lalu adalah gereja-gereja tertentu mengatakan, waktu kamu kecil, bayi dibaptis, kamu kan belum beriman katanya, kamu tidak tahu. Sekarang kamu sudah dewasa, kamu sudah tahu, ayo baptis ulang. Itulah yang menjadi pergumulan. Tapi Bapak Ibu, dari pergumulan itu saya menuliskan buku kecil ini, dan ini menjadi kenangan untuk semua jemaat yang saya layani, yang pernah juga saya layani. Dan ini akan saya titipkan ke majelis jemaat kita nanti bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memilikinya. Demikian Bapak Ibu Saudara, doakanlah kami yang akan memasuki masa pensiun di 15 Maret nanti. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi Amang Inang Horas. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini dalam topik minggu Allah memberikan damai sejahtera adalah dari kitab Hagai pasal 2 ayat 1b, mohon dikoreksi sampai ayat 9 sesuai dengan terjemahan baru edisi kedua. Saya akan baca untuk kita Bapak Ibu Saudara. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7 tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, kepada daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yozadak, dan kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu, siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya yang semula?
Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah yang ini seperti tidak ada apa-apanya di matamu? Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yozadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Milikkulah perak dan milikkulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita bisa menggambarkan bagaimana perasaan orang yang kecewa, bagaimana perasaan orang yang tadinya mengharap bahwa ketika mereka akan kembali ke satu tempat, kemegahan dari tempat itu masih tetap terpelihara, tetapi faktanya tidak lagi sedemikian. Mungkin juga kita bisa membayangkan atau mungkin pernah merasakan jika di tempat itu atau situasi secara umum beban ekonomi, sosial, politik sangat menekan mereka. Saudaraku, hal seperti itulah yang dialami oleh umat Tuhan ketika mereka mulai kembali dari pembuangan Babel. Tapi kalau kita berbicara dengan mereka, di situasi kita pun barangkali sering terjadi seperti itu. Bukankah kita juga berharap akan mendapat pekerjaan yang layak sebagai orang ciptaan Tuhan, tapi bukan sekadar ciptaan Tuhan, kita juga adalah warga negara di mana negara kita ini sangat luas, tetapi kita tidak mendapat pekerjaan menetap, atau mungkin sudah mendapat pekerjaan tadinya, tetapi harus berhenti karena ada pemutusan hubungan kerja. Juga keluarga yang tadinya sangat bahagia, bersuka cita memulai ketika mereka resepsi pernikahan atau prosesi adat misalnya, tetapi 1 tahun 2 tahun dalam keluarga terjadi konflik. Masih banyak lagi barangkali Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang mungkin mengecewakan, hal-hal yang membuat kita yang tadinya berbangga hati, tapi karena perjalanan atau proses kehidupan sedemikian rupa berubah, lalu membuat dalam hati kita ada kegundahan, ada kegalauan. Seperti umat Tuhan yang disapa oleh Hagai pada bacaan firman tadi. Tapi saudara-saudara, kalau kita mengawali hal itu sekarang melihat ada yang mungkin mengecewakan, ada mungkin yang membuat kita galau, ada mungkin yang membuat orang tidak mau melangkah ke depan lagi, tidak mau mengurus rumah tangganya lagi, tidak mau mengurus bahkan mungkin dirinya sendiri atau kesehatannya. Tapi sekarang ini firman Tuhan mau berkata
mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Ayat yang ke-10 bagian yang terakhir, di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Saudaraku, hal inilah yang akan kita bawa, hal inilah yang akan kita lakukan atau nikmati, dan bukan sekadar menikmati tapi kita juga akan meneruskannya kepada orang-orang lain. Mari kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama ketika Tuhan memanggil dan mengutus Hagai, tadi disebutkan di ayat 5. Ayat 5, sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Kuatkanlah hatimu imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Kalau boleh kita hubungkan dengan kehidupan kita. Hai kamu pemerintah, itu sekarang yang disebut dengan Zerubabel. Pemerintah berarti yang memegang kuasa politik, yang mengatur, menata kota sedemikian rupa, pemerintahan sedemikian rupa. Kuatkan hatimu di tengah-tengah perjalanan yang kamu alami sekarang. Hai imam besar Yosua, wah ini pemimpin rohani, ini para pendeta, sintua semua. Kuatkanlah hatimu untuk memimpin umat ini, kerohaniannya bangunlah sedemikian rupa. Di tengah-tengah persoalan pergumulan-pergumulan yang sedang merebak. Lalu sapaan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hai segala rakyat negeri. Segala rakyat negeri berarti bukan hanya orang Yehuda yang kembali dari pembuangan, tetapi ini disapa semua. Dan ini sangat dekat dengan apa yang disebutkan oleh epistel yang tadi Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya umat Tuhan yang sudah dekat, yaitu orang Yahudi, tapi juga non-Yahudi. Maaf sebutannya, yang Yahudi dan yang tidak bersunat, katanya membedakan umat Tuhan yang sudah dekat dengan Tuhan dengan orang-orang yang lain. Bahkan lebih luas dikatakan bangsa-bangsa lain. Berarti semuanya Bapak Ibu Saudara. Lalu ada dua pesan, Satu, bekerjalah. Jika tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, karena kekecewaan itu mungkin dia tidak mau lagi merawat rumah tangganya, karena kekecewaan itu dia tidak mau lagi bekerja, karena kekecewaan itu dia tidak mau mengurus dirinya sendiri. Mau seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena capeknya udahlah katanya, dirinya sendiri, tubuhnya sendiri tidak diurusnya lagi, makanannya tidak teratur, suka-sukanya makan sedemikian rupa, lalu nanti jadi penyakitan Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang yang kedua dikatakan oleh Tuhan, setelah kuatkan hatimu, disapa semua sedemikian rupa, kuatkan hatimu. Dan penguatan itu bukan penguatan begitu saja, tapi dikatakan oleh Tuhan, aku, rohku akan menyertaimu. Roh Tuhan akan berada, tetap tinggal di tengah-tengah umatnya. Itu berada dalam diri kita, dan secara khusus kita orang percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan Rasul Paulus bahwa roh itu ada dalam diri kita. Itu bisa kita baca misalnya di 1 Korintus 6 Bapak Ibu Saudara. Kamu tahukah atau tidak bahwa tubuhmu itu adalah bait roh, Roh Kudus. Roh Tuhan ada sama kita. Inilah yang menguatkan kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak kecut dengan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Bekerjalah sebab aku menyertai kamu.
Semangatlah, kira-kira seperti itu. Jangan tidur-tiduran, jangan malas-malasan. Kalaupun ada beban-beban di tengah kehidupan ini, ada konflik di tengah-tengah keluargamu, ada konflik dengan tim kerjamu atau siapa saja pun, aku menyertaimu, kuatkan hatimu. Wah, enak sekali ya, bagus sekali bersama dengan Tuhan kita. Bahwa ada yang menyertai, ada yang menguatkan, dan ada yang menyemangati kita supaya kita tetap bekerja, Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya kalau Tuhan mengatakan bekerjalah, itu harus pekerjaan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Sebab ya ada juga sekarang ini yang mengatakan, oh aku kan kerja katanya, tapi yang kerja begini-begini terus, Bapak Ibu Saudara. Tahu kan kerjanya begini-begini. Iya, baru saja kita tahu yang asik begini-begini, asik begini-begini. Ada kripto jenisnya, ada yang jenis lain lagi. Tadinya sampai miliaran di rekeningnya. Wah, senang sekali. Istrinya udah bilang stop saja itu, kata istrinya. Tunggulah, ini masih keuntungan katanya. Terus siang malam. Tapi akhirnya anjlok sedemikian rupa. Setelah anjlok, Bapak Ibu Saudara, bertindak kriminal. Tidak jauh dari daerah kita ini, dari provinsi kita ini kejadian itu, tindak kriminal pada akhirnya. Ya, dia bilang dia bekerja, tapi kerjanya itu kerja yang bentuk-bentuk ya yang kita sebut sekarang ini judi online, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata kepada kita, bekerjalah, tapi tentu itu adalah pekerjaan yang baik, saudara-saudara. Dan untuk itulah Tuhan mengatakan, di tempat ini juga tentu jangan salah Bapak Ibu, kalau di tempat ini yang Tuhan katakan dalam Hagai 2 itu adalah bait Allah. Memang ya waktu itu mereka kembali kelihatannya tidak bagus lagi itu bait Allah, karena itu mereka diajak untuk membangun bait Allah. Ya, untuk HKBP Ciputat bukan berarti kita membangun gedung yang lain lagi. Ya, kalau ini sudah bagus sekali, tapi yang paling hakiki adalah yang dimaksud dengan bait Allah di sini adalah persekutuan orang-orang percaya itu. Kita tidak mengabaikan arti gedung, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita juga diajar, gereja bukanlah apa Bapak Ibu lagu yang biasa kita nyanyikan sejak sekolah minggu. Gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orangnya, yaitu kita. Berarti yang dimaksud adalah komunitas persekutuan daripada orang-orang percaya itu. Di mana nantinya akan datang juga bangsa-bangsa lain katanya, dan akan memuliakan aku, memuliakan Tuhan. Ya, berarti membina ya persekutuan dengan baik. Dan disitulah juga datang damai sejahtera. Saya baca ulang Bapak Ibu Saudara ayat 10 ya. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Tadi udah saya bilang jangan berpikir gedungnya, sebab apa yang pernah dibangun Raja Salomo, gedung yang sangat bagus bait Allah di Yerusalem, ya dibangun kembali pada saat Hagai ini, tapi itu kemudian hancur. Kita tahu ya, Tuhan Yesus mengatakan tidak akan ada dua batu nanti di atas ini tempat ini. Ya kita tahu gedung itu juga tahun 70 Masehi hancur, Bapak Ibu Saudara. Berarti bukan itu yang dimaksud oleh firman. Yang dimaksud apa? Persekutuan di bait itu. Dan itu yang perlu dibangun Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita ini. Senang sekali jika di jemaat kita ini ada kita buat kebersamaan untuk kebutuhan menopang sesama anggota kita, memperhatikan anggota kita supaya anggota-anggota itu ya tetap ada keberadaannya, eksistensinya ada dalam persekutuan itu, dan kita bersama-sama di situ. Dan ini yang sekarang perlu kita
Imbau supaya dalam persekutuan itu dia tetap berada dan kita juga berada di situ, Bapak Ibu Saudara. Persekutuan orang-orang percaya itu, dan disitulah kemuliaan Tuhan. Bukan di tempat lain, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita sekarang boleh menghubungkannya dengan tema tahunan kita, ingat ya Bapak Ibu Saudara, masih baru ya, tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga, pengajaran iman di tengah keluarga, supaya setiap keluarga membangun komunitasnya dengan baik, membangun mesbah keluarga. Mesbah keluarga, di situ ada ibadah keluarga, ada doa, ada membaca firman Tuhan bersama. Harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, gereja kita yang berlatar belakang daerah dari Tapanuli bertumbuh, berkembang karena adanya mesbah keluarga dulu. Setiap keluarga pasti ada ibadah dalam keluarganya. Di tahun-tahun 60-an saya masih dapat ingat, ya saya lahir memang tahun 60 tapi di atasnya. Sore sampai malam itu sekitar pukul 19, 18, 20 pasti ada ibadah di dalam keluarga. Ayah, ibu, anak-anak. Komunitas dalam keluarga itu perlu dipelihara sedemikian rupa. Dan barangkali Bapak Ibu Saudara, karena ini sudah sangat minim, sudah tidak begitu diperhatikan lagi, disitulah banyak keluarga Kristen Batak yang hancur Bapak Ibu Saudara. Dulu kita tabu cerai, sangat bangga keluarga Kristen Batak mengatakan kuat teguh rumah tangganya. Tapi sekarang banyak keluarga Kristen, warga HKBP cerai. Mereka cerai di pengadilan Bapak Ibu Saudara. Miris. Sepertinya mereka mengabaikan gereja. Bahkan sepertinya dilecehkan gereja kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan dilecehkan? Kenapa HKBP tidak mengizinkan perceraian, gereja lain mengizinkan perceraian katanya. Loh, bayangkan. Kalau ada berani orang mengatakan seperti itu kan, kita katanya tidak memberikan perceraian, jadi gereja kita dilecehkan karena kita tidak mengizinkan orang cerai. Walaupun cerai di pengadilan kan kita tidak izinkan itu, cerai. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Yang tadi, karena eksistensi kegerjaan itu atau mesbah yang kita sebutkan tadi, persekutuan di dalam keluarganya tidak lagi terpelihara. Belakangan ini muncul sebutan, walaupun itu sebenarnya sudah agak lama ya, Ecclesia Domestica. Ecclesia, gereja, domestika itu domestik, biasa kita katakan domestik, ya kita pahami itu keluarga, beraja gereja keluarga. Itu yang muncul sekarang, populer. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita pelihara dengan baik. Lalu Tuhan mengatakan, ya damai sejahtera akan diberi ke tempat ini, ke persekutuan ini, ke tempat yang ada benar-benar memelihara persekutuannya. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita memahami apa yang dimaksudkan di sini dengan shalom atau damai sejahtera. Damai sejahtera itu, saudaraku, itu bukan berarti ya tidak ada perang. Bukan itu saja, atau tidak ada yang berantem. Bukan hanya itu pemahamannya, tapi jauh lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah keutuhan hidup saya sebagai pribadi, integritas saya. Lalu kemudian
keteraturan relasi-relasi antara saya dengan istri, relasi orang tua dengan anak-anak, relasi terutama adalah relasi saya dengan Tuhan. Itu damai sejahtera. Lalu di dalamnya ada keadilan. Keadilan lebih luas kita sebut keadilan sosial. Keadilan sesama. Ya, hak-haknya perlu terpelihara, diberikan dengan baik. Di rumah tangga ada hak anak enggak Amang Inang? Ada ya, hak anak. Terpeliharakah, diberikankah hak anak di dalam keluarga? Ya kalau ayah dengan ibu pasti sudah ini ya, ada hak saya katanya. Ini harus ada, baru damai, baru ada shalom di situ. Tapi kita juga sekarang Bapak Ibu Saudara diperkaya lagi dengan pemahaman dari Hagai ini akan shalom itu atau damai sejahtera itu. Itu adalah pemulihan harapan. Dibangkitkan satu harapan. Harapan yang akan membangun, harapan yang akan memperbaiki. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan damai sejahtera diberikan, itu berarti integritas saya, keutuhan hidup saya benar-benar terpelihara, kemudian relasi, kemudian keadilan ada, serta saya atau bersama dengan semua orang yang beriman kepadanya penuh pengharapan yang indah, yang baik. Jadi tidak ada yang ciut, tidak ada yang galau, tidak ada yang mundur, tapi akan tetap bekerja aktif saudara-saudara. Fungsi dari pemberian damai sejahtera, fungsinya ya, ini akan meneguhkan iman setiap orang Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera yang dikatakan Tuhan juga itu pertanda bahwa Dia hadir. Jadi ketika kita mengatakan shalom Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan itu tanpa di dalamnya ada relasi saya dengan Tuhan, itu hanya omong doang, shalom. Tapi itu harus ada di situ kehadiran Tuhan, shalom. Ya, harus dirasakan orang bahwa ada kehadiran Tuhan. Fungsi daripada shalom itu juga adalah menguatkan ketaatan kita kepada Dia dan kepada janji daripada Tuhan kita. Saudaraku, katanya ada 3 sikap menerima damai sejahtera ini. 3 sikap, dan kita mau koreksi diri kita dengan baik. Sikap yang pertama adalah sikap pengharap kedamaian Allah. Pengharap, hanya mengharap. Ciri-cirinya ya, dia sepertinya hanya begini, ya, menantikan, kira-kira seperti itu. Tapi wajahnya ada cemas karena hanya begini. Ya, artinya masih ada cemas-cemas seperti ini. Tatapannya sering ke atas memang. Saudaraku, ini adalah pengharap kedamaian. Hanya mengharap. Dan ini biasanya doanya kalau misalnya ya, Tuhan kami butuh damai-Mu. Tapi biasanya masih berpusat hanya ku atau keadaanku misalnya, atau kalau boleh hanya keluarganya mungkin, keluargaku, seperti itu, mengharap. Tapi yang kedua Bapak Ibu Saudara, mulai meningkat penikmat damai atau kedamaian Allah. Penikmat. Penikmat itu biasanya sudah ada senyumnya, ya. Ada senyumnya. Ada rasa nyaman. Nyaman ya, sepertinya ada ketenangan sedemikian rupa. Dan mungkin juga di sekitarnya sudah ada pancaran damai itu yang bisa dilihat oleh orang lain. Beribadah iya, bernyanyi iya.
tapi dia masih untuk dirinya. Hanya untuk dirinya menikmati saja. Ya, dalam skop mungkin yang lebih luas dari dirinya hanya untuk keluarganya saja. Itu penikmat. Pokoknya kita nikmati saja, kita tenang-tenang saja. Tapi yang ketiga, dan ini yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu Saudara, baik dalam epistel tadi demikian juga dalam firman ini, sebab firman ini berkata bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk aku, tetapi adalah untuk orang-orang yang lain lebih luas. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang menjadi alat pendamaian Allah. Alat pendamaian ayah saya sudah menerima kedamaian daripada Allah. Aku sudah menerima shalom daripada Tuhan itu. Aku disertainya, tetapi bukan hanya aku, tapi aku harus sampaikan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Ayat 13 dari epistel yang tadi saya akan baca Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti ini: semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sebelumnya sudah dikatakan ya bahwa orang-orang yang lain juga perlu untuk merasakannya Bapak Ibu Saudara. Sekarang mau kita lihat, tadi ada tiga sikap itu. Yang pertama hanya mengharap saja, ya. Tapi yang kedua menikmati atau penikmat, ya, kelihatan sudah ada senyamnya, ada senangnya sedemikian rupa. Tapi yang ketiga bukan sekadar pengharap, bukan sekadar penikmat, tapi juga akan berkembang menjadi alat pendamaian Allah di tengah-tengah dunia. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu Saudara, apa yang diserukan oleh Hagai di sini, di tempat ini, itu berarti persekutuan tadi. Ya, di sini akan ada damai sejahtera dan ini akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Persekutuan kita ini, persekutuan yang sudah ada, bertambah-tambah lagi melalui kita bangsa-bangsa yang lain. Saudaraku, pasti kita mengamati baru saja ada bencana alam di Sumatera. Tadi malam di mana ya Bapak Ibu Saudara? Kemarin Jawa Barat, ya, sedemikian rupa. Bukan hanya bencana alam, masih banyak lagi kecelakaan sedemikian rupa, tindak kriminal sedemikian rupa. Saya hanya mau merenung dan saya mau mengajak kita juga merenungkan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Kata yang dipakai oleh Hagai untuk tindakan Tuhan, dan ini firman-Nya di ayat 7 Hagai tadi. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Mengguncangkan itu membuat, ya, kalau boleh kita katakan suatu, ya, kekuatan tertentu membuat tempat. Di sini disebutkan tempat itu berupa, ya, langit, bumi, kemudian laut, darat, yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan hal itu semua. Mengguncangkan. Tapi keguncangan itu Bapak Ibu Saudara, dan ini yang perlu bagi kita, Tuhan katakan justru ini yang akan menggerakkan orang, bangsa-bangsa lain akan datang. Dan disinilah kita berperan Bapak Ibu Saudara. Tadi peran kita bukan sekadar pengharap kedamaian, bukan sekadar penikmat kedamaian, tapi kita akan menjadi alat
Di sana banyak sekarang yang diguncangkan. Yang diguncangkan ini akan bergerak dan akan datang. Ayo, kita semua harus menyambut, harus mengatakan, oh di sini pengharapan kita, di sini kedamaian kita. Lalu mereka akan bersama-sama dengan kita untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di sekitar kita sekarang ini, jangan anggap itu hanya malapetaka, tapi lihatlah itu juga adalah kesempatan bagi kita sebagai orang yang menerima kedamaian daripada Tuhan. Kita disuruh bekerja, kita disuruh berharap, tapi kita juga harus membuka diri untuk saudara-saudara yang sedang diguncang oleh berbagai hal di tengah kehidupan kita sekarang ini. Ayo kita bina komunitas atau bait mesbah untuk kemuliaan Tuhan, dan semua orang akan merasakan damai sejahtera daripada Tuhan kita. Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi yang mengingatkan kami di tengah-tengah pergumulan dunia, pergumulan kami juga, yang acap kali membuat banyak orang kecewa, banyak orang yang ciut. Tapi Tuhan mengatakan Engkau menyertai kami, Engkau akan memberikan damai sejahtera, dan Engkau akan membangunkan persekutuan komunitas yang memuliakan-Mu. Pakailah kami ya Tuhan, bukan hanya sekedar pengharap dan penikmat kedamaian-Mu, tetapi kami juga menjadi alat kedamaian di tengah dunia ini. Berkatilah kami semua, kuatkan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan kami seminggu ke depan, lindungi berkati kami melakukannya dengan baik. Kami juga mendoakan keluarga-keluarga, berkati Tuhan seperti seruan tahun pelayanan kami, pengajaran iman di tengah keluarga, supaya kami membangun mesbah, membangun kebersamaan kami di keluarga. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua dalam aktivitas kami di tengah minggu ini di gereja-Mu, terutama untuk memulai pertanggiangan. Beri kami ya Tuhan hikmat berbagi waktu mengikuti kegiatan ini. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, ada 36 orang. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang menghitung hari-hari dalam kehidupannya untuk mendapatkan hikmat, dan mereka juga penuh sukacita tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan sosial kami sepanjang hari. Biarlah Tuhan berkati kami dan memakai kesempatan itu bersama dengan teman-teman lainnya memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita pada saat kita menyanyi.